Nah, reframing tujuan utama adalah memisahkan. Jadi kalau Anda sekarang mencari cara, contoh, Anda anggap kayaknya 2020 nih benar-benar tahun kegagalan saya. Ingat, ini bukan untuk Anda sendiri. Bagaimana mereframing tahun makna yang sudah Anda anggap salah? Gampang, Anda rubah. Tahun kegagalan saya. Oh enggak, tahun ini adalah tahun di mana saya belajar. Tahun ini di mana saya slow down. Tahun ini di mana saya turun untuk ngerem dan untuk mendapatkan inputan banyak terhadap diri saya dan lingkungan. Oke, selamat pagi buat Anda semua. Di penghujung tahun 2020, saya ingin memberikan satu materi tentang NLP. Kenapa saya ingin bahas di penghujung? Karena supaya nanti besok di saat Anda mulai start di tahun 2021, Anda bisa belajar dari semua hal yang selama ini Anda alami, saya alami, dan semua orang alami. Yaitu apa? 2020 banyak orang menganggap tahun yang paling berat. Bahkan orang bilang nggak nyangka coach, ini suatu yang seperti mimpi buruk dan sebagainya. Nah, materi ini saya yakin akan relevan dan akan cocok terhadap diri Anda karena saya akan membahas tentang reframing. Ya, saya ngomong tentang NLP series ini berkaitan dengan reframing. Bagaimana mereframe, bagaimana merubah makna dari sebuah makna-makna yang sudah kita alami, sebuah kejadian atau banyak kejadian yang kita alami supaya maknanya lebih berdaya. Supaya kita pada start besok pagi di 2021 Anda jauh lebih berdaya, bersemangat, dan Anda tidak lagi menyalahkan atau merasa bersalah terhadap masa lalu. Anda mau belajar tentang ini? Nah, sebelum ini saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, share ke semua orang yang Anda cintai, dan komen atau ingin bertanya tentang bagaimana itu NLP dan apa itu reframing secara detail, silakan. Oke, nah coach, kenapa kok tiba-tiba pengen ngomongin tentang reframing? Karena begini, buat Anda semua, secara alami, saya dan Anda, kita semua, kita selalu mencari makna dari semua kejadian yang kita alami. Betul nggak? Ada orang yang mungkin hari ini adalah nggak tahu hari ke-300 hari atau ke-250 hari atau 9 bulan atau 10 bulan, Anda sudah mencari makna. Apa makna ini? Kenapa kok kita mengalami ini? Saya mengalami ini. Anda cari semua itu. Padahal sebenarnya kalau Anda makin cari dan makin nggak ketemu, Anda sendiri akhirnya cari dengan dunia yang berbeda. Orang lain di luar sana ngomongnya pakai dunia lain dan sebagainya. Padahal sebenarnya bukan itu. Ini semua dialami oleh banyak orang di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Saya ingin berbagi kepada Anda apa yang selama ini yang membuat Anda mungkin sempat jatuh, sempat terpuruk, sempat meratapi, bahkan menyesal atau bahkan merasa tak berdaya. Silahkan Anda list dan mulai malam ini kita hancurkan semua sehingga besok pagi Anda mengamali walaupun pandemi belum selesai tapi Anda jauh lebih berdaya. Contoh sederhana adalah saya nggak beruntung. Anda akan menganggap diri Anda salah. Anda menganggap diri Anda menjadi orang yang teraniaya atau menjadi korban. Padahal kalau kita reframing, saya tidak beruntung. Coba Anda pikirkan kembali. Saya ada di dalam video vlog saya sebelumnya, saya sempat menyampaikan saya punya rencana bisnis, bahkan sempat mengundang investor, bahkan sempat deal, bahkan bikin sebuah PT, bahkan sebuah rencana. Tapi dengan segala upaya akhir semua itu nggak terjadi. Awalnya saya marah, awalnya saya merasa kecewa. Sampai akhirnya saya sadari dan saya bersyukur bahwa ternyata apa? Semua kejadian itu ada pembelajaran. Orang di luar sana, bahkan saya juga pernah sampaikan, para trainer dan orang-orang di luar sana menyampaikan, yuk bersyukur. Para ulama menyampaikan, mari kita menganggap Tuhan pandemi ini untuk pembelajaran bersama dan kita bersyukur. Betul, tapi akan menarik adalah kalau Anda tambahkan dengan reframing. Bagaimana merubah makna? Tujuannya apa coach? Kenapa saya harus merubah makna? Karena dasar dari reframing adalah memisahkan niat dari perilaku. Sehingga kalau Anda sekarang punya sebuah makna yang sudah Anda anggap saya nggak beruntung, saya orang gagal, saya orang yang paling terpuruk, saya merasa diri saya sekarang adalah tidak ada artinya. Maka sadar apa tidak kalau Anda punya makna seperti itu, Anda akan menjadi orang yang akhirnya punya niat, ya udahlah mau ngapain lagi. Nah, dengan reframing Anda memisahkan antara niat dan perilaku dan konsekuensinya pastinya. Kenapa? Karena niat ini adalah start awal, perilaku adalah action setelah Anda punya niat.
konsekuensi adalah hasil akhir dari perilaku yang sudah Anda lakukan. Kalau ini semua kita pecahkan, maka positif untuk diri Anda di start besok pagi Anda mulai. Nah, reframing tujuan utama adalah memisahkan. Jadi kalau Anda sekarang mencari cara, contoh Anda anggap kayaknya 2020 nih benar-benar tahun kegagalan saya. Ingat, ini bukan untuk Anda sendiri. Bagaimana mereframing tahun makna yang sudah Anda anggap salah? Gampang, Anda rubah tahun kegagalan saya. Oh enggak, tahun ini adalah tahun di mana saya belajar. Tahun ini di mana saya slow down. Tahun ini di mana saya turun untuk ngerem dan untuk mendapatkan inputan banyak terhadap diri saya dan lingkungan. Saya pernah membaca artikel seorang model, seorang artis, bahkan seorang profesor, bahkan orang sukses. Dari beberapa artikel itu saya baca, mereka sampai bilang, pembelajaran terbesar di masa pandemik selama 2020 adalah di rumah aja. Banyak orang berpikir di rumah aja adalah membosankan, banyak orang berpikir di rumah aja adalah suatu yang rutinitas yang akhirnya masuk ke titik jemu, tapi saya mendapatkan banyak hal. Saya mulai mengenal diri saya mulai mengenal orang tua, pasangan saya, anak-anak saya, dan saya mendapatkan banyak hal yang produktif yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Bahkan untuk diri sendiri aja nggak ada waktu. Masa pandemik saya punya waktu banyak. Bayangkan kalau Anda bisa mereframe seperti itu, indah buat diri Anda. Mudah buat Anda besok pagi untuk diminta bersyukur. Dibanding sekarang, semua yang sudah Anda salahkan terhadap diri Anda tidak pernah reframe lagi. Contoh lain apa? Coach, saya malas. Saya kayaknya bukan orang yang beruntung. Saya bukan orang yang beruntung. Bagaimana cara Anda mereframe? Kembali lagi, cerai beraikan antara saya bukan orang yang beruntung. Saya itu apakah Anda sendiri atau semua orang mengalami itu? Orang artinya semua orang, atau Anda yang tidak beruntung artinya apa? Anda tidak dapatkan sesuatu yang memang Anda harapin, ataukah memang seperti apa? Nah, kalau Anda bisa cerai beraikan ini, Anda coba pikirkan, saya bukan orang yang beruntung. Kalau menurut saya sendiri, setelah Anda tidak beruntung, Anda sadar nggak di balik ketidakberuntungan Anda? Tadi saya udah kasih informasi kepada Anda. Saya punya rencana, saya bikin PT, saya bikin rencana, bahkan bikin sebuah plan. Sangat luar biasa menurut saya. Pandemi mengajarkan dan semuanya berantakan dan semuanya pun tidak berjalan. Setelah 3 bulan sempat marah, kecewa, sakit hati. Lewat 3 bulan saya baru sadarin, dan setelah 9 bulan saya bersyukur itu semua tidak terjadi. Kalau terjadi, bayangkan saya punya beban dengan investor, berapa bunga yang harus saya bayarkan. Nah, Anda harus mengalami yang saya lakukan atau orang-orang yang lakukan, sehingga Anda baru mulai bersyukur, atau mendingan Anda belajar. Coach, kejadian terpuruk seburuk ini, apa makna di balik ini? Maknanya Anda tinggal cari, tapi tidak perlu Anda cari dari sisi yang menurut Anda menderita atau beban. Anda rubah dengan, oke, Tuhan pasti punya rencana lain. Ada orang punya rencana upaya. Bahkan beberapa saya kutip menyampaikan, yang menurut manusia baik belum tentu menurut Tuhan baik. Yang menurut rencana Anda sudah sempurna belum tentu sempurna buat rencana Tuhan. Artinya apa? Kalau sekarang Anda sudah punya sebuah planning besar, tertunda, terhambat, bahkan mungkin tidak bisa jalan, coba di reframe kembali. Apa makna di balik ini, tujuannya untuk apa? Orang-orang yang bisa menikmati masa pandemi hari ini berdayanya luar biasa. Saya punya teman sederhana, dia dari 95 kilo turun menjadi 70. Menurut orang lain gampang, menurut dia itu luar biasa. 25 tahun dengan obesitas yang beliau alami. Saya dengan semua waktu yang saya miliki sekarang, saya punya waktu banyak. Saya bisa bikin konten, saya sudah mulai bisa membuat rencana yang berkaitan dengan diri saya sendiri dan anak-anak dan istri saya dan keluarga. Banyak halnya akhirnya saya merasa betul, pembelajaran terbesar adalah kita sekarang jadi punya waktu banyak untuk orang yang kita cintai. Anda selama 2020 punya apa lagi? Reframing ini merubah perilaku, yes. Karena mau nggak mau, yang tadinya sudah Anda rencanakan, Anda setiap pagi pulang malam berubah menjadi harus Anda mulai kurangin. Pekerjaan semua work from home, banyak aktivitas yang Anda mulai dari rumah juga. Mau nggak mau, Anda yang tadinya mungkin sangat temperamen karena Anda awalnya adalah menganggap ini semua kegagalan, ini semua hambatan, akhirnya pelan-pelan Anda bisa mengerti, bahkan mulai cooling down, bahkan orang-orang tertentu merasa bahwa ya ini harus berdampingan dengan pandemi ini. Jadi reframing ini secara NLP mengartikan bahwa Anda kalau bisa memisahkan antara niat dan perilaku, akan mudah buat diri Anda sekarang mencari daya yang lebih baik. Anda bukan lagi orang yang terbelenggu. Saya 2020 planningnya luar biasa banyak. Mulai dari Januari, Februari, Maret ke
oleh pandemik. April sempat resto saya tutup, sampai Agustus baru saya buka kembali. Tapi setelah saya menikmati semua itu, rezeki bahkan luar biasa yang pernah saya dapat. Saya pernah sampaikan, bahkan saya pernah ceritakan, saya mendapatkan rezeki di tahun ini jauh lebih besar di luar kondisi normal. Dan ini buat saya syukurin luar biasa. Artinya apa? Kalau Anda punya goals, ada di vlog saya sebelumnya, bisa Anda lihat bagaimana Anda punya rencana, alam semesta bekerja untuk diri Anda. Dan bagaimana tetap positif. Saya ingin berbagi kepada Anda dari sebuah reframing ini. Yang ingin saya share kepada Anda adalah tetaplah berpikiran positif, happy, enjoy terhadap apapun yang terjadi. Ingat, bukan Anda sendiri yang menderita, bukan Anda sendiri yang sedang terpuruk, bukan Anda sendiri yang sedang mengalami pandemik. Semua orang mengalami. Tapi kok ada orang di satu kondisi pandemik ini masih bisa berdaya, bahkan masih bisa usaha, bahkan masih mendapatkan rezeki. Kenapa kok Anda harus merasa diri Anda yang paling gagal? Harapan saya dengan saya terus menyampaikan ini kepada diri Anda, yuk kita reframing. Coach, gimana cara mereframing perubahan? Kenali dengan bahasa yang tadinya anggap Anda negatif. Saya malas, merubah dengan, oh saya orangnya konsisten. Ternyata saya punya waktu yang sangat sabar untuk memulai sesuatu. Saya orang yang cukup menunda, saya orang yang cukup gagal. Orang gagal, apa arti dari orang gagal? Oh iya, saya mendapatkan pelajaran. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri. Banyak orang di luar sana berpikir, saya orang yang gak beruntung. Ayo Anda pikirkan, keberuntungan butuh persiapan. Saya pernah membaca dan melihat ada orang yang begitu luar biasa ikut kontes. Dia baru nunggu sekian tahun, 7 tahun dia nunggu, baru sekarang mulai bersinar. Selama 7 tahun kalau Anda diam aja nggak latihan vokal, mungkin tahun ke-8 juga Anda nggak akan ada artinya kok. Semua menjadi luar biasa. Bahkan berdua juri memuji suaranya karena dia selama itu latihan, selama itu memoles menyiapkan diri. Orang yang baru ketemu dia akan bilang, kamu beruntung. Padahal tidak beruntung. Dia bukan tiba-tiba beruntung, tapi dia menyiapkan diri. Pandemik ini, walaupun sudah lewat 9 bulan, bukan berarti terlambat, karena kita masih terus berdampingan dengan pandemik. Ayo, stop semua perilaku, pikiran yang menyalahkan diri Anda, yang menganggap diri Anda orang yang paling gagal, yang negatif, makna-maknanya tidak ada artinya. Stop, kembalikan, rubah menjadi makna yang bikin Anda berdaya. Saya sekarang nganggur, Tuhan marah sama saya. Anda tidak perlu semarah itu, senegatif itu terhadap kondisi alam semesta, bahkan terhadap Maha Pencipta Anda sendiri. Kembali lagi, Anda rubah dengan ada apa di balik ini. Saya harus belajar apa? Dengan saya misalnya sekarang nganggur di rumah, saya harus ngapain? Ada sesuatu apa yang bisa saya lakukan? Dibanding terus menyalahkan diri Anda. Reframing membuat Anda makin berdaya karena niat dan perilaku Anda mulai dipisahkan. Saya orang malas, bukan Anda yang malas. Karena Anda hati-hati, Anda harus butuh waktu lebih panjang. Artinya dirubah. Saya orang yang kurang respon, saya tidak produktif, saya tidak kreatif. Anda rubah dengan, oh iya, saya orang yang mungkin sebenarnya adalah sebelum kreatif, saya mengamati, saya ingin mencontoh, saya ingin adalah orang yang ingin cari tahu. Makna dari semua yang selama ini melekat kepada Anda, coba sekarang Anda list lagi. Anda tulis semua makna ini dan kita reframing sama-sama. Anda reframing sama-sama. Kalau Anda tidak tahu, silakan taruh di komen bagaimana coach mereframing ini. Coach, setelah semua di reframing hasilnya apa? Yang pasti sampai detik ini saya merasa mindset saya, pikiran saya adalah positif. Sampai istri dan orang-orang terdekat saya bilang, gimana caranya kayak bapak ya? Berpikirnya adalah semuanya positif. Karena semua sudah saya reframing. Kondisi keuangan, ekonomi lagi turun. Saya anggap reframingnya adalah apa? Oke, ini saatnya kita untuk berhemat. Dibanding kita bilang, waduh kayaknya makin menderita. Anda sudah memberikan makna yang sangat jelek dibanding Anda memberikan sesuatu yang bermakna dengan arti yang berbeda. Karena kalau Anda memberikan arti yang berbeda, kondisi membuat kita berhemat. Anda mau nggak mau, pengeluaran Anda mulai perketat bukan? Dibanding Anda bilang kondisi makin terpuruk, ekonomi lesu, resesi. Anda ketakutan terhadap makna ini semua, action yang terjadi pada diri Anda adalah kepanikan. Dengan Anda merubah bahwa resesi ini adalah momentum untuk apa? Untuk cari celah, untuk meringankan beban, yaitu apa? Mulai dengan hemat, mulai dengan pengeluaran yang bisa dikontrol. Mulai apa? Aktivitas yang bisa kita mulai kontrol. Banyak hal pembelajaran selama 9 bulan, bahkan mungkin ada orang bilang selama 2020. Sangat berat, tapi masih banyak orang yang bisa tersenyum, masih banyak orang yang happy, bangun tidur sehat. Ingat, imun tubuh butuh orang yang kondisi pikirannya sehat dengan pola pikir yang positif. Reframing membantu Anda mulai start besok pagi mengartikan makna apapun jauh lebih positif.
Saya ingatkan terus kepada Anda, ingat, ini sudah berlalu. Ini adalah catatan cerita yang tidak perlu lagi Anda bahas besok pagi atau nanti malam terhadap semua kesalahan Anda. Karena kalau Anda terus bahas ini, pertanyaannya menjadi menarik. Apakah ini yang akan Anda bawa ke depan? Atau adalah masa depan yang harusnya Anda datangi? Karena masa lalu kalau jelek terus Anda bawa, Anda tidak akan merasa berdaya, bahkan Anda merasa bahwa Anda tidak mampu. Anda mau coba mulai besok pagi semua masalah Anda pikirkan dalam waktu yang sama. Semua masalah Anda, sekian tahun Anda seperti apa dan sebagainya, taruh di 1 menit atau di waktu yang sama. Saya pengen lihat Anda berdaya atau Anda makin menderita, apakah Anda makin stres. Saya yakin Anda stres dan menderita karena bebannya begitu berat dan Anda nggak punya cara lagi. Anda bahkan merasa gila, ternyata saya paling berat. Tapi kalau dengan Anda biarkan itu menjadi masa lalu, taruh itu sebagai bagian dari masa lalu yang pernah Anda lihat, taruh sebagai sebuah cerita, hilangkan semua emosinya. Ceritanya nggak akan berubah, orang-orangnya masih ada, emosinya yang hilang. Anda mau belajar itu? Ayo kenali NLP bersama saya, nanti kita akan belajar banyak hal. Reframing ini adalah salah satu contoh yang memudahkan, yang membawa saya sampai hari ini tetap enjoy, happy, dan menikmati semua. Bahkan orang lain saya lihat banyak juga melakukan itu, tapi mereka nggak ngerti bahwa mereka sudah melakukan reframing. Mereka bilang cuman saya positive thinking coach, saya positive thinking. Harapan saya, positive thinking, enjoy saya, happy saya, nular kepada Anda, dan tularkan kepada orang yang Anda cintai, supaya makin banyak orang yang bahagia, dan imun tubuhnya makin baik dan stabil. See you in the next level and the next success.